pagi di SMA, budi luhur, selalu membawa aroma buku dan papan tulis yang khas. Di antara lorong-lorong yang ramai oleh riuh suara siswa, Pak Arya dan Bu Lia adalah dua sosok guru yang menonjol bukan karena popularitas semu, melainkan karena dedikasi mereka yang tanpa batas. Pak Arya dengan kacamata tebalnya yang menjadi ciri khas, seringkali tinggal larut malam di sekolah hanya untuk merapikan materi sejarah agar lebih mudah dicerna oleh murid-muridnya. Sementara itu, Bu Lia dengan senyum teduh yang tak pernah pudar, tidak pernah lelah mengulang penjelasan rumus matematika yang rumit bagi murid-murid yang tertinggal. Mereka adalah pilar hidup dari nilai-nilai kejujuran dan kesabaran di sekolah itu. Namun, ketenangan itu terusik. Suatu hari, menjelang ujian semester yang krusial, beredar isu bahwa sol-sol ujian telah bocor. Sekolah pun gempar. Suasana yang tadinya penuh semangat belajar berubah menjadi tegang dan penuh kecurigaan. Kepala sekolah, Pak Harto, yang dikenal tegas, segera mengadakan rapat mendadak dengan seluruh dewan guru. Saya ingin pastikan tidak ada satupun guru yang membocorkan soal ujian, ujar Pak Harto dengan suara berat dan tatapan tajam yang menyapu seluruh ruangan. Pak Arya yang bertanggung jawab penuh atas arsip soal sejarah berbicara dengan lantang dan penuh keyakinan. Saya menjamin keaslian seluruh arsip di ruangan saya. Pak, kunci selalu saya pegang dan ruangan itu sendiri selalu terkunci ganda, tegasnya, berusaha menepis keraguan yang mulai menyebar. Bu Lia yang soal matematikanya termasuk yang paling dicari-cari siswa, menambahkan dengan nada tenang yang menyejukkan. Semua soal matematika baru saja saya susun dan langsung saya simpan di dalam hard drive yang terenkripsi. Hanya saya yang mengetahui sandinya. Di sudut ruangan, Ibu Rini, seorang guru senior yang telah lama mengajar di sana, hanya menyeringai tipis. Senyum sinis itu tersembunyi di balik wajahnya yang tampak tenang. Sudah lama ia memendam rasa iri terhadap penghargaan tulus yang diberikan murid-murid kepada Pak Arya dan Bu Lia, dua guru yang dianggapnya terlalu cepat bersinar. Seminggu kemudian, badai itu benar-benar datang. Dua siswa dengan nilai rapor tertinggi, yang kebetulan adalah anak dari Pak Bambang, seorang anggota komite sekolah yang berpengaruh, tertangkap basah membawa lembaran kunci jawaban yang isinya sangat mirip dengan soal matematika dan sejarah yang akan diujikan. Pak Bambang yang tidak terima anaknya dituduh berbuat curang, langsung mendatangi sekolah dengan amarah yang meluap-luap. Ia menuntut penjelasan segera. Jelas sekali, soal ini pasti bocor dari internal, teriak Pak Bambang di ruang kepala sekolah. Suaranya menggema hingga ke koridor. Dan siapa lagi pelakunya kalau bukan dua guru yang baru naik daun ini? Mereka pasti ingin menjilat komite sekolah dengan memberikan kunci jawaban kepada anak saya, tuduhnya tanpa dasar. Kepala sekolah terkejut bukan main. Tiba-tiba, fokus investigasi yang seharusnya tertuju pada kecurangan siswa, kini bergeser menjadi tuduhan serius terhadap integritas dua guru terbaiknya. Kabar tersebut menyebar secepat kilat. Koridor sekolah yang tadinya tenang, kini berubah menjadi arena yang mencekam. Bisik-bisik dan tatapan sinis mengikuti setiap langkah Pak Arya dan Bu Lia. Pengkhianat, teriak Pak Bambang dengan penuh kebencian saat Pak Arya berjalan melewatinya di halaman sekolah. Guru tak tahu diri, kejujuran macam apa yang kalian jual demi uang? Hati Pak Arya yang selama ini paling dihormati karena kejujurannya yang tak tergoyahkan, terasa seperti dihantam palu godam. Ia hanya bisa diam 1000 bahasa, matanya memancarkan rasa sakit dan kebingungan yang mendalam. Kata-kata itu lebih tajam dari pisau. Di ruang guru suasana tidak kalah panas. Dasar guru sabar, tapi munafik, tuding Ibu Rini dengan nada mengejek kepada Bu Lia. Bersandiwara lembut di depan murid, tapi di belakang menusuk dengan kecurangan. Malu-maluin profesi guru, Bu Lia hanya bisa menunduk. Butiran air mata mulai berkumpul di sudut matanya. Ia tidak membalas. Ia hanya bisa berdoa dalam hati
agar kesabaran yang selalu ia pegang teguh cukup kuat untuk menahan gelombang hinaan ini. Beberapa minggu berlalu, dan situasi semakin memburuk. Pak Arya dan Bulia dinonaktifkan sementara dari tugas mengajar sambil menunggu hasil investigasi internal. Mereka menjadi objek gosip, sindiran pedas, dan bahkan sasaran grafiti yang menghina di tembok toilet guru. Murid-murid yang tadinya begitu menyayangi mereka, kini terbelah menjadi dua kubu. Ada yang tetap setia membela, namun banyak pula yang terhasut oleh fitnah yang beredar. Pak Arya merasa dunianya runtuh. Ia, yang selalu bangga akan integritasnya, kini harus melihat namanya dicoret dengan kata-kata kotor di tempat ia mengabdi. Malam-malamnya diisi dengan membolak-balik tumpukan arsip, mencoba mencari celah, mencari bukti apapun yang bisa membersihkan namanya, namun hasilnya nihil. Ia merasa seperti kapal yang bocor di tengah badai, tanpa harapan dan tanpa daratan. Aku hanya ingin mengajar dengan benar, bisiknya pada diri sendiri, di tengah keheningan malam yang menyiksa. Bagi Bulia, keadaannya lebih parah lagi. Beredar kabar bohong bahwa ia menerima suap dari wali murid dan sering bertemu Pak Bambang secara diam-diam untuk menegosiasikan nilai. Bulia yang terkenal sabar itu nyaris kehilangan ketenangannya. Ia diserang secara personal, merusak reputasinya hingga ke akar. Aku sudah mencoba untuk selalu jujur dan sabar, Tuan. Mengapa ujian ini harus seberat ini? Lirihnya sambil memeluk erat buku-buku ajarannya. Seolah benda mati itu adalah satu-satunya sahabat yang tersisa. 1 bulan kemudian, saat kasus hampir ditutup, dengan keputusan yang akan memberatkan kedua guru tersebut, secercah harapan muncul dari tempat yang tak terduga. Harapan itu datang dari seorang murid bernama Risa, yang selama ini diam-diam mengagumi ketulusan Bulia dalam mengajar. Risa, yang sering tinggal di sekolah hingga sore hari untuk belajar, teringat akan sesuatu yang janggal. Ia beberapa kali melihat Ibu Rini, guru senior yang paling gencar menuduh, sering berada di sekitar ruang arsip milik Pak Arya saat beliau sedang mengajar di kelas. Dengan memberanikan diri, Risa menceritakan pengamatannya kepada Pak Harto. Awalnya, kepala sekolah ragu. Namun desakan batin akan keadilan yang sejati membuatnya memutuskan untuk bertindak. Pak Harto memeriksa rekaman CCTV lama yang jarang diperhatikan di lorong belakang sekolah. Benar, sah. Sebuah rekaman samar-samar menunjukkan siluet Ibu Rini memegang kunci duplikat dan masuk ke dalam ruang arsip Pak Arya pada jam-jam di luar kewajarannya. Investigasi lebih lanjut pada komputer Bulia pun menemukan sebuah log aktivitas yang janggal. Seseorang pernah mencoba masuk ke dalam hard drive Bulia secara paksa, dan alamat IP-nya mengarah langsung ke laptop pribadi milik Ibu Rini. Ternyata Ibu Rini memiliki pengetahuan teknis yang cukup dan telah mencuri kunci enkripsi saat Bulia meninggalkannya sebentar di meja guru. Motif Ibu Rini akhirnya terungkap. Kecemburuan profesional yang membutakan hatinya. Ia ingin menyingkirkan dua guru yang lebih dicintai oleh murid-murid agar posisinya sebagai guru senior tidak tertandingi. Bahkan, ia memiliki ambisi tersembunyi untuk mengambil alih posisi kepala sekolah di masa depan. Dialah dalang yang mengatur agar kunci jawaban palsu itu sampai ke tangan anak Pak Bambang, sambil dengan lihai menanamkan benih kecurigaan pada Pak Arya dan Bulia. Pak Harto segera memanggil rapat darurat. Kali ini dengan seluruh anggota komite sekolah, termasuk Pak Bambang. Semua bukti dipaparkan dengan jelas, rekaman CCTV, log digital, hingga pengakuan dari beberapa saksi lain. Skakmat, raut wajah Pak Bambang berubah pucat pasi. Rasa malu dan bersalah yang luar biasa langsung menghantamnya. Ia sadar telah bertindak gegabah dan menghancurkan reputasi dua orang guru yang benar-benar mulia. Ibu Rini dipecat seketika, dan kedua siswa yang terlibat kecurangan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan peraturan sekolah. Esok harinya, di hadapan seluruh guru dan siswa yang berkumpul di lapangan upacara, Kepala Sekolah, Pak Harto dan Pak Bambang secara terbuka menyampaikan permohonan maaf. Dengan suara bergetar menahan tangis, Pak Bambang berkata,
Saya sungguh minta maaf. Kami telah gagal melindungi dan menghormati kejujuran. Kalian berdua, Pak Arya dan Bu Lia, adalah guru-guru terbaik yang kami miliki. Pak Arya dan Bu Lia tidak menyimpan dendam. Mereka kembali mengajar dengan semangat yang sama. Bahkan, kini lebih besar dari sebelumnya. Pak Arya kembali mengajarkan sejarah. Namun kali ini dengan penekanan pada pentingnya mempertahankan integritas. Tak peduli seberat apapun tuduhan dan fitnah yang datang. Bu Lia kembali mengajarkan matematika. Tetapi ia juga menyisipkan pelajaran hidup bahwa kesabaran adalah bentuk kekuatan sejati yang tak terkalahkan. Kisah mereka menjadi inspirasi abadi di seluruh SMA Budi Luhur. Mereka telah membuktikan bahwa kejujuran dan kesabaran, meskipun diuji oleh cacian dan penghinaan paling pilu, pada akhirnya akan menjadi cahaya yang paling terang. SMA Budi Luhur pun berubah. Lingkungan sekolah yang tadinya sempat dikuasai oleh gosip dan kecurigaan, kini kembali fokus pada penanaman nilai-nilai integritas. Setiap tahun, penghargaan guru teladan di SMA Budi Luhur tidak pernah luput dari nama Pak Arya dan Bu Lia sebagai simbol hidup bahwa kebenaran sejati akan selalu terungkap dan hati yang murni pada akhirnya akan selalu menjadi pemenang.